Pernah nggak lu lagi di tengah-tengah banyak orang, lagi ngobrol, lagi ketawa ke dewi, tapi entah bagaimana ada perasaan aneh yang muncul di dalam diri pada saat itu. Kayak, aku tuh sebenarnya kenapa ya? Padahal nggak ada masalah besar apapun, nggak ada tragedi, nggak ada yang baru saja ninggalin kamu, semuanya kelihatan normal dan baik-baik saja. Tapi entah kenapa tetap ada rasa sepi yang susah buat kita jelasin. Nah, menurutku kita selama ini salah paham soal kesepian. Karena kalau kesepian cuma soal nggak punya orang di sekitar kita, harusnya orang yang punya keluarga harmonis nggak pernah ngerasa sepi. Harusnya orang yang punya banyak teman nggak pernah merasa kosong. Harusnya orang yang punya pasangan nggak pernah ngerasa sendirian. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalaminya. Lagi bareng orang-orang yang kita sayang, tapi tetap ada bagian dari diri kita yang ngerasa sendirian. Kenapa bisa begitu? Nah, di sini mulai menarik. Karena mungkin kesepian yang paling dalam bukan muncul karena nggak ada orang, tapi karena ada sesuatu yang tiba-tiba kita sadari. Coba pikirkan sebentar. Sampai hari ini, ada nggak satu orang di dunia yang benar-benar tahu semua isi pikiran kita? Bukan sebagian, tapi semuanya. Setiap ketakutan kita, setiap penyesalan kita, setiap pikiran aneh yang nggak pernah kita ceritakan ke siapapun, jawabannya mungkin nggak ada. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun nggak tahu semuanya tentang diri kita. Dan sebenarnya itu adalah hal yang wajar, karena mereka bukan kita. Mereka cuma melihat kita dari luar, sedangkan kita hidup dari dalam diri kita sendiri. Dan semakin gue memikirkan itu, semakin gue sadar kalau mungkin kesepian adalah bagian dari menjadi manusia. Karena ada satu kenyataan yang agak menyakitkan. Nggak ada seorang pun yang benar-benar bisa masuk ke dalam isi kepala kita 100%. Mustahil kan? Mereka bisa memahami sebagian, mereka bisa mendengarkan, mereka bisa menemani, tapi mereka nggak pernah benar-benar menjadi diri kita. Dan kita juga nggak pernah benar-benar menjadi mereka. Makanya kadang gue ngerasa seluruh hidup manusia sebenarnya adalah usaha untuk menjembatani jarak yang nggak mungkin tertutup sepenuhnya. Makanya kita ngobrol, makanya kita bikin lagu, makanya kita nulis buku, makanya kita jatuh cinta, dan kita bercerita ke sana kemari. Karena kita semua sedang mencoba mengatakan bahwa aku ada di sini, aku merasakan sesuatu, aku ingin kamu mengerti. Walaupun pada akhirnya nggak ada yang bisa benar-benar ngerti 100%. Dan mungkin justru disitulah sumber kesepian yang selama ini nggak pernah kita ceritakan. Bukan karena kita ditinggalkan, bukan karena kita nggak dicintai, tapi karena kita sadar bahwa ada bagian dari diri kita yang akan selalu kita bawa sendirian. Sekarang pertanyaannya, apakah itu berarti ada yang salah? Aku rasa enggak. Justru mungkin sebaliknya. Mungkin rasa sepi muncul karena kita mulai melihat hidup lebih dalam. Kita mulai sadar kalau setiap orang punya dunianya masing-masing. Setiap orang punya ketakutan yang gak bisa diucapkannya masing-masing. Punya luka yang gak kelihatan. Punya pertarungan yang gak diketahui oleh orang lain. Dan saat kita menyadari itu, hidup terasa sedikit lebih sunyi dan sepi. Tapi juga sedikit lebih memahami dan nyata. Jadi mungkin kesimpulannya bukan bagaimana caranya supaya aku nggak pernah kesepian lagi. Karena mungkin itu nggak akan pernah terjadi. Mungkin bahkan orang yang paling dicintai di dunia pun tetap menyimpan ruang sunyi di dalam dirinya. Dan mungkin memang begitu cara manusia diciptakan. Yang penting bukan menghilangkan kesepiannya. Yang penting adalah menyadari bahwa kita semua sedang membawa beban yang sama. Kita semua sedang mencoba dipahami. Kita semua sedang mencoba memahami. Dan anehnya, menyadari bahwa semua orang juga kesepian, kadang ngebuat kita ngerasa sedikit nggak sendirian.